Oke, kali ini gue pengen buat konten bongkar-bongkaran HP lagi. Nah, di awal video gue langsung kasih lihat dulu deh kalau ini adalah dalaman dari produk Samsung yang non flagship-flagshipan dan ya ini adalah dari Samsung M21. Ya gue suka banget sama desain Samsung M21. Nggak neko-neko, handphonenya udah layar AMOLED, kameranya lumayan bagus ya kan. Waktu dibongkar juga mesinnya rapih dan gila. Entah kenapa nih handphone tuh kayak perfect aja gitu, sesuai parah dengan harganya. Dan kalau dilihat dari dekat dalaman jeroan Samsung ini pun mulai dari perintilan-perintilannya, fleksibelnya, cover-cover mesinnya, baterainya. Ini semua tuh bener-bener apa ya, kayak ada aura-aura real handphone lah, bener-bener HP, beneran HP lah. Dan mulai dari bagian bawahnya ya kan, untuk cover-coveran speakernya, untuk cover-coveran fleksibel bagian bawahnya, itu semua rapi, tertata, nggak kayak asal nyeplak-nyeplok aja gitu. Dan sekarang gue bakal coba bongkar si Advan produk Indonesia, produk lokal punya ya kan. Kalau tadi itu dalaman dari handphone Samsung yang ya seluruh dunia produk Samsung yang non flagship ya gitu-gitulah bentukan isinya. Tapi gue penasaran ya kan, kira-kira HP buatan Indo ya, HP buatan Indonesia merek lokal lah lebih tepatnya. Kalau kalau dibongkar kira-kira isi jeroannya kayak gimana sih, dalamannya kayak gimana sih? Di video ini gue pakai contoh dari Advan G9 Pro. Handphonenya kayak lagi lo liat ini nih. Dan tarat, handphonenya kalau udah dibuka bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk kebuka bagian belakangnya ini ya lo bisa panasin lah ya. Karena bagian belakangnya itu covernya, back covernya itu kayak cuman dilem aja. Jadi cukup lo panas-panasin tipis-tipis. Lu bisa congkel dan bisa kebuka seperti ini. Dan hal pertama yang gue rasakan ketika gue ngebongkar handphone buatan Indonesia, lebih tepatnya HP produk lokal gitulah, brand lokal lah lebih tepatnya ya. Gue ngerasa handphone ini kok ada yang kurang ya kan. Oke, gue lebih dekat lagi deh. Nah kalau kita mendekat dan lebih dekat lagi di sini bakal kelihatan ya desain si Advan ini tuh untuk ngebuka mesinnya, untuk menjangkau mesinnya ya. Kalau kita mau ngebongkar mesinnya, mau cabut baterainya, mau ganti kameranya, kita tuh harus berurusan sama lem-leman. Ini juga banyak sih terjadi di produk-produk lain. Samsung juga ada yang di lem-lem. Contohnya kayak Samsung A30 ya kan. Samsung A50 kalau nggak salah. Bagian backdoor itu masih pakai di lem-lem gini. Jadi ini ya balik lagi lah. Setiap desain ada plus minusnya. Nah untuk desain yang seperti ini, kalau lo mau ngebongkar sesuatu tuh harus dibuka-buka dulu dan ada lem-lemannya. Biasanya kalau udah dipasang lagi tuh nggak perfect banget, nggak terlalu rapi. Dan biasanya ada kayak nimbul-nimbul bekas lem-lemannya gitu. Dan sekedar informasi aja, Advan yang lagi lo lihat ini udah pernah dibongkar sama pihak resminya, garansi resmi. Karena handphone ini pernah bermasalah dan gue coba klaim garansi. Dan mereka bongkar dan ya alhasil seperti ini bagian jeroan ya. Lo bisa lihat nih ada bekas-bekas lem-leman gitu. Jadi tepatnya aslinya kalau seandainya ini benar-benar barang masih pure, belum dibongkar, belum dioprek, ini dari pihak resminya kira-kira lemnya bakal seberantakan ini atau enggak? Kayaknya sih enggak deh ya, lebih rapi lah. Cuman yang lo lihat ini udah pernah dibongkar sama teknisi resmi dari si Advan-nya, dari official resmi service center Advan-nya lah gitulah. Nah ini kalau dari dekat tuh lo bisa lihat lem-lemannya kayak servis-servis pinggir-pinggir jalan pada umumnya gitulah, belepotan bagian dalamannya. Ya kan, wajar, itu adalah hal yang wajar ya, namanya juga bagian belakangnya di lem-lem gitu. Jadi kalau lo bongkar Android itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama lo bongkar backdoor itu segelonggongan kayak M21 yang tadi gue kasih lihat di awal video. Nah itu nggak perlu dilem-lem lagi. Tapi tipe yang kedua lo harus bongkar dulu, buka dulu backdoornya dengan cara dilem. Nah itu dari segi desain jeroannya ya, desain body-bodinya gitu lah. Nah kayak hal-hal yang lebih mencengangkan gue lagi, ternyata HP buatan Indo tuh, brand lokal Indo tuh ya. Baterainya itu nggak ada merek cuy. Ya kalau Samsung tadi ada tulisan Samsungnya ya kan, tapi it's okay lah, nggak masalah lah. Ini gue kasih lihat lagi. Kalau baterai Samsung tuh ada tulisan Samsungnya, banyak tulisannya. Mungkin kalau dibongkar feelsnya itu ini benar-benar HP buatan Samsung loh. Ini HP Samsung loh, produksi Samsung loh ya, gitu loh. Bahasanya gitulah kalau anak-anak, kalau orang-orang yang hobi bongkar, orang-orang teknisi ya. Cuman
Ini kalau dilihat dari dekat lagi, fleksibelnya, apanya, semuanya tuh tertata rapi. Dan ya kita fokus dulu ke baterainya. Baterainya ini juga bukan kayak baterai polosan, bukan kayak baterai polosan gimana gitu. Sedangkan Advan tadi baterainya polosan banget, kayak baterai rakitan gitu, kayak baterai customized gitu. Tapi it's okay lah. Nah sekarang ngomongin soal kamera. Kamera Advan ini ada 4 biji, lo bisa lihat ada 4 biji bejibun ya. Untuk modul kameranya gue ngelihatnya sama aja sih kayak Android pada umumnya, nggak ada bedanya. Cuman di sini yang ngebedain mungkin peletakannya aja. Peletakan kamera-kamera yang ada di Advan ini mirip kayak HP-HP pada umumnya yang murah meriah gitulah. Jadi dudukannya tuh nggak yang benar-benar ngefix parah ke bagian modulnya. Nah kalau si Samsung M21 ini lo bisa lihat dia ngefix parah ya. Jadi benar-benar kalau lu ganti modul dia udah klop banget, nggak ada yang kegeser-geser. Nah sebenarnya di produk Samsung juga ada, cuman untuk Samsung yang kayak gitu tuh, yang desainnya kayak Advan tadi, kayak dudukan kamera tadi, itu biasanya range harganya tuh kayak di bawah sejuta yang second yang ya mungkin harga 800-900. Nah itu desain kameranya mirip kayak handphone Advan. Cuman kan Advan ini kan harganya udah di atas sejuta kan waktu gue beli, hampir 2 juta malah. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat jalur bagian bawah. Nah, untuk di bagian bawah ini ada port charging ya kan. Lo bisa lihat untuk Advan ini papannya ya masih biru. Nah, papan biru sedangkan si Samsung ini papannya ke hijau-hijauan gitu. Mungkin buat lo yang benar-benar tahu banget board ya, PCB ya. Ini kelihatan banget lah, grade-nya ini beda banget. Gue nggak perlu jelasin secara detail lah ya, tapi lo udah paham lah di sini maksud gue. Dan untuk kerapihan boardnya jelas Samsung menang di sini. Untuk harga si Advan ini kalau harga pasarannya dulu gue beli hampir 2 juta, 1,7 atau 1,8 gitu. Tapi untuk dari kualitas mesinnya ini kalau gue lihat dia mirip kayak HP yang seharusnya seharga ya sejutaan kurang gitulah. Cuman memang Advan ini pada saat launching itu dikasih fitur yang cukup banyak ya kan. Nah, di sini lo bisa lihat Samsung jauh lebih rapi dan banyak banget yang tercover ya. Sedangkan untuk Advan gimana ya? Gue kasih bayang-bayang deh. Kalau lu bongkar powerbank yang murah meriah gitu. Nah itu boardnya tuh kayak gini nih, kayak jalur bagian bawah Advan ini. Jadi mesin Advan bagian bawahnya itu mirip-mirip kayak powerbank murah meriah yang biasa kita beli lah kalau dibongkar tuh kayak gitu. Nah sekarang ngomongin soal baterai. Baterainya ini polosan, nggak ada cap Advan sama sekali, but it's not problem ya. Baterainya selagi bagus, tapi teruji sih. Ini handphone udah lama banget nggak nyala, udah lama banget baterai nggak dicas. Biasanya kalau baterai busuk tuh melendung. Ini baterainya awet. Untuk baterai gue bilang bagus lah. Cuman feel ngebongkarnya tuh kayak HP replika. Lu tau gak sih kayak HP HDC clone gitu. Nah kalau lu bongkar tuh baterainya begini-begini cuy. Bentukannya polos ya kan. Nggak banyak logo-logo tulisan ya kan, regulasi dan lain-lain, logo-logo regulasi dan lain-lain itu nggak banyak, beda sama si Samsung punya. Sekarang kita lebih dalam lagi mengenai mesin. Yang di sebelah kiri dari produk Samsung ya, yang sebelah kanan si Advan. Nah di sini lo bisa lihat, anjir, ini mesin udah kelihatan banget bedanya. Ini untuk getar-getarnya dia masih pakai kabel, literally kabel boy, ya kan? Tuh kabel, kita masih bisa ngeliat kabel-kabel yang harus di-solder, bukan fleksibelan yang diklik-klik gitu. I know ini buat cost productionnya jauh lebih rendah ya kan. Tapi it's okay. Tapi di sini gue cuma ngebandingin ya, bukan gimana-gimana, cuma ngebandingin aja. Tuh masih ada kabel-kabel lu lihat. Sedangkan si Samsung dia udah PNP semua. Even buat di vibrate-nya, buat mesin getarnya tuh udah fleksibel tuh, warna coklat-coklat tuh udah nggak pakai kabel-kabelan. Nah kalau pakai kabel-kabelan, lu bisa temuin di mesin iPhone HDC, Samsung yang clone yang HDC, pokoknya HP-HP tiruan, HP-HP Cina. Nah itu dalamannya seperti HP Advan yang lagi kita lihat ini. Ya kan tuh lu bisa lihat kalau Samsung tuh lebih apa ya, ya kayak HP-HP pada umumnya lah. Mirip-mirip kayak handphone flagship, cuman yang lagi lu lihat ini bukan HP flagship cuy. Dan untuk getar-getarnya si Samsung jauh lebih gede ya untuk vibrator motornya, sedangkan si Advan lebih kecil. Jadi getarnya itu feel-nya udah pasti beda, Samsung lebih berasa. Dan ya tuh, wiring connection-nya juga beda ya, kualitas wiring connection-nya. Dia tuh beda lah. Gue gak perlu jelasin, pokoknya gue bilang beda lah. Samsung agak lebih tinggi level bahannya.
Dan untuk modul-modul kameranya lo bisa lihat. Untuk modul kameranya di sini gue lebih ke Advan ya, karena di sini di harga yang mirip-mirip si Advan ngasih kamera banyak. Ya sebenarnya kalau disetarain Samsung memang sedikit lebih mahal ya, sedikit lebih mahal. Cuman buat harga second yang sama-sama notabene sejutaan, pangsa pasar sejutaan, ya beda jauh sih kalau dibongkar dalamannya, kayak udah beda kasta gitu. Padahal secondnya tuh kayak mirip-mirip. Nah ini speaker dari Advan. Speaker Advan ini kopong, plastiknya tuh tipis, jadi ini gampang kalau ditekan-tekan tuh gampang peot-peot gitu. Sedangkan Samsung ini valid lagi apa sih gue. Jadi dia dudukan speaker yang ada di Samsung ini, dudukan buzzernya tuh solid, bahannya tuh keras, padat. Nah, impactnya apa kalau penempatan speaker dengan back housing atau bagian housing speaker itu keras, hasil suara itu bisa ngebass, bisa adem ya, jauh lebih mahal. Sedangkan Advan hasil speakernya tuh rada cempreng karena back housing speaker itu tipis plastiknya, jadi kayak agak elastis gimana gitu. Ya gitulah. Dan kesimpulan gue, handphone buatan Indonesia ini lebih tepatnya lokal lah. Brand lokal Indo ini menurut gue udah bagus. Cuman ya masih ada yang kurang lah kalau buat dibongkar-bongkar. Dan kalau buat ditanya durability-nya gimana, gue nggak bisa jawab karena gue nggak make Advan yang sampai setahun 2 tahun. Mungkin buat lo yang pemakai Advan coba tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas kalau dibandingin sama merek Samsung, kayaknya masih belum bisa nyaingin bagian jeroan-jeroannya. Dan yaudah mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Gimana, lu udah nggak penasaran kan sama HP buatan Indo dalamannya kayak gimana?